Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 12 SMK Kartika 51 Balikpapan, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam kegiatan belajar mengajar pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan melanjutkan bab tentang beriman kepada hari akhir. Nah, ini merupakan bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Siswa sekalian, pada pertemuan kali ini Bapak akan melanjutkan tentang beriman kepada hari akhir, khususnya tentang sifat-sifat surga maupun neraka. Seperti apakah surga yang konon katanya sangat nikmat itu, dan seperti apa neraka yang konon kabarnya sangat mengerikan itu. Baik, kita ikuti presentasi berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gambaran surga dan kenikmatannya. Anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan tentang surga, di mana bahwa surga itu adalah tempat terakhir perjalanan hidup manusia di akhirat selain neraka. Kusiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh di dalam surga, yaitu apa yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, dan tak pernah terlintas dalam hati semua manusia. Bacalah jika kalian mau, tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang mata. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Hidup ini indah, seindah taman di surga. Itu bayangan orang yang di dunia. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tempat cemeti di dalam surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 3250. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Ini Al-Quran Surah An-Nisa ayat 13. Kita lanjutkan pintu-pintu surga. Dari Utbah bin Ghazawan radhiyallahu anhu, beliau berkata, jarak antara daun pintu ke daun pintu surga lainnya sepanjang perjalanan 40 tahun, dan akan datang suatu hari ketika orang yang memasukinya harus berdesakan. Hadis riwayat Muslim. Kemudian ada lagi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, di dalam surga terdapat 8 pintu, di antaranya adalah Ar-Rayyan. Nah, mengenai lebar tiap pintu surga, Rasulullah bersabda kepada kami bahwasanya tak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Kemudian tingkatan surga. Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya surga terdiri atas 100 tingkat. Jarak antara dua tingkatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah menyediakan untuk orang-orang yang berjihad di jalannya. Hadis riwayat Bukhari. Tingkatan surga paling tinggi itu adalah surga Firdaus. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah ini, jika kalian meminta pada Allah, mintalah kepadanya Firdaus, karena sesungguhnya Firdaus adalah surga yang paling utama dan merupakan tingkatan tertinggi dari surga. Di atasnya terdapat Arsy Ar-Rahman, dan dari Firdaus itulah memancar sungai-sungai surga. Kemudian bangunannya seperti apa surga itu?
Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat tempat-tempat yang tinggi, di atasnya dibangun pula tempat-tempat yang tinggi, jadi bertingkat. Nah, itu berikutnya ada hadis dari Imam Tirmidzi yang menggambarkan tentang surga. Kemudian buah-buahan surga, ini buah-buahan dunia, ini kelihatan segar, enak, manis dan seterusnya. Ini buah-buahan dunia. Nah, ini gambaran saja bahwa di surga enggak seperti ini. Ini di dunia saja sudah sangat-sangat lezat, sangat enak, dan surga itu enggak kebayang lagi nikmatnya. Nah, ini buah-buahan. Kemudian selain buah-buahan ada juga minuman surga. Nah, sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari piala berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga, yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Ini ada di Quran dan seterusnya, ini gambaran surga. Kemudian ada bidadari surga. Di dalam surga itu ada bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Mereka berdelakan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami nikahkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik permata jeli. Ini gambaran kenikmatan surga semuanya ini. Kemudian hadis Rasulullah tentang bidadari dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya bidadari nanti akan bernyanyi di surga. Kami para bidadari cantik disembunyikan khusus untuk suami-suami yang mulia. Ya, ini dan seterusnya. Nah, gambaran nikmat surga itu, yang pertama di surga nanti kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surga nanti ada makanan yang lezat, minuman yang enak dan segar, pakaian indah, raut wajahnya berseri-seri dan selalu tampak muda dan cakep, walaupun saat meninggal dunia itu sudah pada usia lanjut. Kemudian tempat istirahatnya di atas permadani. Malaikat menyambut dengan ucapan keselamatan atas kamu dengan berkat kesabaran kamu. Tempat tinggal mereka mahligai yang di bawahnya sungai mengalir. Baik, kita lanjutkan bahwa dicari calon penghuni surga. Syaratnya beriman, beramal soleh. Itulah surga ya. Berikutnya anak-anakku, setelah surga kita bahas neraka. Tempat yang mengerikan ini. Neraka merupakan suatu tempat pembalasan paling berat bagi orang yang ingkar, durhaka dan suka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melanggar aturannya. Ada neraka itu ada tingkatannya, karena surga ada tingkatannya, neraka juga ada. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini surat Al-Furqan ayat 66. Dan selanjutnya di Ali Imran juga ada yang menjelaskan tentang neraka. Apa sih neraka itu? Sebenarnya an-nar itu, neraka secara bahasa ialah kobaran api atau al-lahab yang panas dan bersifat membakar. Secara istilah bermakna suatu tempat yang telah disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendurhakainya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah melaknati orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala. Nah, ini penting nama-nama neraka ini. Yang pertama neraka hawiyah, bagi orang-orang yang munafik, bagi orang-orang yang kafir berada di dasar neraka jahim. Yang kedua neraka jahim, bagi orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yaitu nafsu hewaniyah dan nafsu syaitaniyah. Bagi orang-orang yang suka melampaui batas, jadi sudah diatur oleh Allah, ditentukan, tapi dia melewati batas. Bagi orang-orang yang musyrik kepada Allah, ini neraka jahim.
Nah, bagi orang-orang yang selalu mencintai duniawi ya secara berlebihan. Kemudian sakor. Untuk siapa neraka sakor ini? Bagi orang yang bakhil kepada fakir miskin, orang yang pelit, tidak mau sedekah. Kemudian bagi orang yang tidak pernah melakukan sholat, tempatnya di sini nih, di sakor, yang nggak mau sholat. Kemudian neraka jahanam. Nah, neraka jahanam sebenarnya bukan neraka yang paling tinggi, tetapi dia berada di tengah. Ya. Untuk siapa? Bagi para iblis dan setan. Bagi para pengikut iblis dan setan. Bagi orang-orang majusi penyembah api. Kemudian yang kelima, neraka hutamah. Untuk siapa? Bagi orang yang suka mengadu domba orang lain. Kemudian neraka syair. Neraka syair ini bagi orang-orang Yahudi, bagi orang-orang Nasrani, bagi orang-orang yang suka membohongi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian neraka wail atau lazza, yaitu neraka yang diperuntukkan bagi orang-orang yang melalaikan atau meninggalkan sholat. Bagi umat Islam yang melakukan dosa besar, ini tempatnya di neraka wail, neraka yang urutan nomor 7. Kita lanjutkan pintu neraka. Jahanam itu mempunyai 7 pintu, sama surga juga mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Jadi satu neraka satu pintu. Kalau nerakanya 7 berarti pintunya juga 7. Kedalaman neraka. Ini berdasarkan hadis ini, Rasul berkata, Abu Hurairah berkata, kami bersama Rasulullah, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Maka Nabi bertanya, tahukah kalian apakah itu? Kami pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Rasulullah berkata, itu adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun lalu. Batu itu jatuh ke dalam neraka hingga baru mencapai dasarnya tadi. Hadis riwayat Muslim. Nah, bahan bakarnya apa neraka itu? Berdasarkan Al-Quran, peliharalah dirimu ku anfusakum wa ahlikum naro wa kutuhan nasu wal hijaro mu'iddat lil kafirin. Peliharalah dirimu wa ahlikum dan keluargamu naron dari neraka. Wa kutuhan nasu wal hijaro, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi batu ya, batu dengan manusia. Nah, dan selanjutnya panasnya seberapa? Wih, ngeri sekali. Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah bersabda, api kalian yang dinyalakan oleh anak Adam hanyalah 1 dari 70 bagian nyala api jahanam. Itu baru jahanam ya. Neraka yang keempat itu lipat 70 kali panasnya api dunia. Dan seterusnya ya. Kemudian makanannya apa penghuni neraka itu? Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Jadi kalau bayangin makan yang berduri. Selanjutnya minuman juga gitu, mengerikan, panas, mendidih, gak memotong perut dan ususnya hancur. Dan itu tidak begitu hancur, boleh kembali hancur lagi, boleh kembali, begitu terus selamanya. Ini gambaran siksa neraka. Makanannya duri yang tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Minumannya nanah, timah panas dan sebagainya. Pakaiannya kuningan yang panas dan mukanya tertutup api. Raut wajahnya tertutup debu yang diselubungi kegelapan. Jadi ada api di sana nanti, panas, tetapi apinya itu tidak memberikan penerangan seperti api dunia. Apinya gelap. Nah, itulah gambaran siksa neraka. Disambut malaikat yang mengerikan, malaikat yang tidak bisa senyum.
Nah, surga neraka ini gambarannya. Fungsi beriman kepada hari akhir itu yang pertama membuat seseorang meyakini bahwa masih ada kehidupan yang jauh lebih abadi daripada dunia dan seisinya. Dunia ini hanya sebentar sekali. Ya. Kemudian yang kedua menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan di dunia. Maka hati-hati, apapun yang kita perbuat nanti di sana di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Sedikit pun kalau bisa jangan sampai kita ini berbuat sesuatu yang melanggar aturan Allah, sedikit pun jangan, karena akan dimintai pertanggungan jawab. Yang ketiga, membuat manusia untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Nah, di situ tadi. Yang keempat, mendorong seseorang untuk memperbanyak amal soleh. Jadi takut kepada larangannya, kemudian semangat untuk beramal soleh. Nilai positif dari iman kepada hari akhir itu adalah manusia akan cenderung berbuat sesuatu dengan penuh kehati-hatian. Ya, yang seperti tadi, karena nanti diminta pertanggungjawaban, maka hati-hati dalam berkata, bertutur kata, dalam bertindak, dalam berangan-angan. Kedua, membuat manusia untuk disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memiliki pandangan hidup optimis atau penuh pengharapan bahwa Allah, optimis itu ya, bukan optimis. Jadi memiliki pandangan hidup optimis, penuh pengharapan bahwa Allah akan memberikan balasan sesuai dengan janjinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian presentasi kali ini, mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Dan ini merupakan akhir pertemuan di bab pertama tentang beriman kepada hari akhir. Terima kasih. Terima kasih telah mengikuti presentasi dari Bapak yang berisi antara lain tentang sifat-sifat surga tadi, bahwa surga itu ada 7, mulai dari surga Firdaus dan seterusnya, Jannatul Darussalam, Jannatul Ma'wa dan seterusnya. Kemudian neraka juga ada 7, ya. Ada neraka Sakor, ada neraka Wail, ada neraka Jahim, ada neraka Hutamah, dan lain-lain. Jadi intinya bahwa surga itu sangat nikmat sekali, yang belum pernah ada nikmatnya di dunia saat ini. Sebaliknya neraka sangat mengerikan sekali, sangat menyakitkan, dan sakitnya belum pernah ada di dunia ini. Ini gambaran dari surga dan neraka. Kemudian yang penting anak-anakku sekalian, orang yang beriman kepada hari akhir itu akan membawa dampak positif. Antara lain dia selalu bertakwa kepada Allah, disiplin dalam menjalankan ibadah, dalam hal-hal baik. Karena dia sadar betul bahwa semua itu akan dipertanggungjawabkan di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih, dan saya ingatkan untuk minggu depan akan dilaksanakan penilaian harian. Nanti jumlahnya 20 soal, bentuknya adalah pilihan ganda. Baik, kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.